Abstrak pada perbincangan ini bertujuan untuk melakukan analisis historis terhadap pelaksanaan fungsi komunikasi politik serta struktur politik yang mendukungnya dalam sistem politik Indonesia pada 4 periode penting, masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan fokus pada sumber-sumber akademis, dokumen, sejarah, dan arkeologi. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi politik di Indonesia mengalami perubahan yang nyata dari waktu ke waktu. Pada fase awal kemerdekaan, komunikasi politik berfungsi untuk menciptakan legitimasi dan persatuan nasional dengan menggunakan media simbolik dan lembaga. Selama masa Orde Lama, terjadi transisi dari komunikasi yang terbuka menjadi lebih terpusat, di mana media digunakan sebagai sarana propaganda. Pada era Orde Baru, terpantau gaya komunikasi yang sepihak yang
di tulisannya ada. Iya. Sebelum itu saya mau menyampaikan sedikit terkait perbaikan mengenai laporan. Nutrisinya siapa? Silakan disiapkan makasih untuk ini kan siapa? Laporannya. Yang pertama itu kata pengantar. Ini berjarak dibuat. Oke. Ini kan nggak muat kalau misalnya dibuat pun tanda tangan di sini nggak muat. Ini berjarak dibuat. Ya. Ini maksudnya berapa? Yang mana tadi katanya yang jawab? Kepada Bapak sudah jawab. Izin kepada Bapak. Empat tiga empat. Dan benar itu? 4343. Dan benar itu? 4433. Oke, 4433. Oke, kemudian ini untuk spasinya berapa? Izin jawab sisanya 1,5. Untuk spasi yang abstraknya berapa? Spasi abstrak 1. Oke. Kemudian di latar belakang ini tidak ada sedapati permasalahan yang kalian angkat. Di sini kalian buat full definisi ada sistem politik Indonesia, komunikasi, struktur politik, peran media massa. Permasalahan dari keempat masa itu mana? Ada nggak kalian satukan di sini? Jangan hanya ketua, yang lain. Ada nggak kalian satukan? Menurut Gabriel, kalian pilih sosialisasi politik. Coba jelaskan kenapa ada sosialisasi politik? Sosialisasi politik itu kan fungsi politik kan? Dan sesuatu yang bisa kita jelaskan. Apa yang menentukan saudara tema ini? kami belum Ini pertanyaan umum ya. dalam kami belum terlalu mengerti apa aja yang dimasukkan di dalam Ada berapa ini kalian? Referensi kalian? Satu orang berapa? Referensinya. Oke. Sampai referensinya ada 100-an. Kenapa? Belum. Kenapa? Latar belakangnya hanya segini. Dan tidak ada kalian cantumkan di sini permasalahannya. Bahkan permasalahannya yang harus dibuat itu kayak mana? Itu pilihan mereka baru. Belum ada disampaikan kalau baru. Atau latihnya. Belum ada disampaikan. Dan
Di latar belakang kami menuliskan, memang kami tidak menuliskan masalah secara rumusan masalah secara khusus yang akan kami bahas pada penelitian ini, tetapi kami menulis rumusan masalah latar belakang yang secara umumnya di paragraf ketiga. Bekas komunikasi. Ya, mengantar saja ini saya. Kemudian ininya mana? Permasalahan dari setiap ordernya mana? Kenapa ada cantumkan? Itu ada apa? Yang kemerdekaan, yang baru, perjalanan informasi. Sini tidak ada dicantumkan. Dan stasiunnya itu tidak ada. Mana? Kalian kan Ini bukan tempat definisi dalam masalah ini ya. Tempat definisi ini tempat permasalahannya. Apa permasalahannya kalian? Dicantumkan secara umum dia, kemudian secara khusus. Di sini bukan tempat definisi. Definisi bagi dua. Kajian itu bagian lah. definisi bagi dua. Organisasi politik. Sedangkan di sini pun saya buat tentang organisasi politik. Itu hari ini buat di sini. Apa Latar belakangnya masalahnya mana? Dari siap ordernya mana? Mulai. Bukan dulu. Ayo, oke. Sesuai sama laporan ini. Yang perlu diketahui. fungsi politik Demiani. pasal kan sesuai politik Jadi latar belakang bagaimana Kalau sama masalah. Bagaimana ini rumus masalah? Jangan soal baru. implementasi struktur implementasi komunikasi politik di setiap orde, yaitu orde awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Oke, bagaimana di awal kemerdekaan permasalahannya? Apa yang kalian dapati? Di awal kemerdekaan, fungsi komunikasi politik itu masih memberikan opini kemerdekaan. Pada orde lama, fungsi komunikasi politik Ada yang bisa nambahkan? Silakan dulu. Terus bilang. Komunikasi politik dalam Indonesia seharusnya menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, tetapi dalam praktiknya belum terrealisasikan dengan baik. Pada masa Orde Lama, komunikasi politik hanya mengkomunikasikan tentang kemerdekaan. Di masa Orde Lama membahas tentang komunikasi, membahas tentang media komunikasi, ada orde baru, tentang propaganda dan masyarakat. Dalam masa reformasi sebenarnya seringnya berita hoax dalam media massa. Tapi di sini nggak ada settingan itu. Yang kalian sampaikan. Banyak referensi yang kalian ambil. Banyak nggak? Banyak ratusan. Jadi kenapa kalian buat itu? Ada kalian bisa ini. Para pilot kalian ini dengan referensi kalian yang sangat banyak. Orang kalian itu kalian sini. Tidak memfokuskan pada setiap masa bahwa seharusnya fungsi komunikasi politik menjadi
gimana? Masa cuma sekali 2023 dan 2020 nanti kok ini kan sudah belakang selamanya itu yang nanti Ya kalau Bapak mau mengaksikannya memang sangat semua dari kelompok kami itu tidak Pak akan yang perbaiki dengan Oh kan dinilai kan? Bisa kan dijawab kan? Kan jalan ke arah pertanyaan saya yang dilaporin itu. Itu dari yang saya tanya. bisa lu diperbaiki ya. Kemudian sosialisasi politik. Mas Riana. Saya panggil berarti. Silahkan jelaskan apa saja identifikasi masalah kalian. Jadi identifikasi masalah kami yang pertama itu kurangnya efektivitas masyarakat terhadap komunikasi politik. Yang kedua itu maraknya berita palsu atau berita hoax. Yang ketiga itu kurangnya partisipasi komunikasi politik. Yang keempat cara struktur politik menjalankannya dari masa ke masa. Oke, kalau menurut pula, apa jenisnya identifikasi masalah kalian ini dalam judul yang kalian angkat? Coba ada yang bisa menentukan Apa jenisnya? Bisa. Ya, sampingnya. Atau enggak pentingnya identifikasi masalah kalian ini? Apa jenisnya? Apa referensinya? Dengan judul yang kalian angkat tentang implementasi fungsi komunikasi politik dan bisa Pak. Bisa. Apa bisa? Kalian baca lupa laporan kalian ini. Belum. Udah. Nah, bisa. Satu tuh yang belajar ini. Kan tunggu relevannya ini juga masalah ini. Kalau boleh nggak akan memuaskan. Jadi apa Kalau ada salah satunya kenapa kalian memilih sosialisasi politik? Kalian bisa jelaskan kami mendapatkan fenomena di lapangan. Ada yang bisa? Lapangan yang tidak terjemahannya. Jangan lebih Tapi kalian tadi mengatakan kalian baca misalnya jurnal, buku, website, atau berita artikel. Kalian dapat bahwasannya juga sebenarnya juga adanya perubahan fungsi struktur. Jadi kami tertarik fenomena-fenomena ini kalian membuat kami merasa bahwasannya Iya. menarik. Apa jenisnya di situ? Itu kan poin gitu kan? Poin yang ada di judul itu gitu kan? Kemudian yang kamu sampaikan. dari latar belakang, Iya kan? bagaimana Ya, apa jenisnya ke situ? Itu yang bapak tanya. itu kan ada soal juga sama bapak. Gimana cara melakukan Kenapa penting untuk membahas identifikasi masalah tadi? jelaskan latar belakang kalian. Ini poin. Tadi kan udah banyak kan, saya banyak kan. Jelaskan latar belakang kalian. Coba dijelaskan mana ya? Menurut kamu latar belakang kalian ini sudah saya nggak ada yang kayak gitu? Ini sebenarnya lah. Dengan sebaik itu gimana? Oke. Oke, benar. Oke. Kalau tidak, Di dalam laporan kamu ini tidak ada. kalau sebenarnya apa batasan masalah kalian? Jadi saya ini mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi Saya apresiasi ya kejujuran kalian. mengetahui bagaimana implementasinya komunikasi politik dan seperti politik yang
bagaimana sosialisasi politik? Tapi ini besar. Ya. Dan bagaimana sosialisasi Dua. politik? Berapa orang? Tentang di Dan fokus politik kalian. 3 orang. Kau berapa? Kan gunakan 100 jurnal. 3. Serangan referensi kan? Ini yang mau tiga ya. Dan apakah kalian Nanti batas masalahnya nggak tahu. kalian baca? Ya. Nggak tahu memang. Apa referensi tersebut? Tahu nggak batas kelasnya? Mana latar belakang kalian? Dulu. Sampai bisa. Gimana sosialisasi yang terjadi di Indonesia secara besarnya? Misalnya pernah terjadi di pada lama. Nah di Indonesia ekonomi itu pas ekonomi. Terus di negara ini semua perkara rumah sosialisasi seperti ini. Ada fenomena-fenomenanya. Bisa. Dua. Oke. Mengusulkan masalah ini berapa? Ini kalian mau bikin coba. Sampai ikut di bawah. Hah? Ikut di bawah. Enggak. Enggak itu pembagiannya ada berapa? 2. Masih. Itu khusus. Oke. Tanya dulu kalian. Kenapa kalian buat urusan masalah umumnya? Enggak dibuat dan enggak ada satu tempat di sana. Saya tinggal dulu Pak. Ya, salah kan? Iya. Kenapa salah? Tadi apa yang kurang? Bahasa dari kamu. Apa yang tadi yang kurang? Kamu bilang. Malah dijelaskan dulu dari gimana kalian membuat latar ini tidak terbalik. Kalau salah kenapa? Apa soalnya? Gimana? Buat kan? Pak di Indonesia sosialisasi politik itu pernah itu terus ini tambahan informasi atau ini lama ya pada saat beda Dulu tidak ini. Apa tadi saya bilang? Sekarang dulu. Izin Pak menjawab tadi di pelajaran kami itu terdapat kekurangan yaitu tidak dibuat subbabnya seperti jadi satu titik 4 titik 1.4.1 dan tidak dibuat. Oke. Ya, sekarang dulu. Nah itu karena itu kan bagian subbabnya, jadi harus dibuat ini ya dan dibuat dia. Oke. Kamu sebutkan rumusan masalah umum kalian. Izin menjawab rumusan masalah umum kami, yaitu bagaimana implementasi fungsi komunikasi politik dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Khususnya, izin menjawab yang pertama, bagaimana implementasi fungsi komunikasi politik dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana implementasi fungsi komunikasi politik dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Lama. Saka, tiga metode kurang apa soalnya metode penelitian ketiga keempat Kamu tujuan penelitian kalian ada berapa? hasil penelitian dan Ada 4. hasil penelitian dan Coba sebutkan yang pertama. bahasa berlima
berapa kalau 4? Oke. Menilai Ini revisi ya, 14 kali ya. sebutkan apa makna Fenomena tadi masukkan bagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia, kemudian di Serang, kemudian diidentifikasi masalah. ada berapa? Identifikasi masalah kalian Ada 2. apa aja? Kita ada berapa? Teoritis dan praktis. Teoritisnya apa? Ya. Kemudian apa? Menemani semangat. Kemudian apa? Bisa? Bisa? Tapi tidak. Penulis Kalian tahu cara mengidentifikasi? Untuk menulis itu apa? Saat mengidentifikasi adalah itu mengidentifikasi dari maksudnya mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi adalah paham lagi dalam apa menyusun identifikasi? Mahasiswa? bagi mahasiswa menjadi Saya nggak bahas dulu di depan kalian. Saya bahas dapat apa itu memahami identifikasi? Praktis. Coba saya sebut lagi ya. Coba identifikasi kemana? dengan berpengetahuan dan wawasan Oke, benar. Oke, benar. Keluasan. Sudah, ada. Nah, tadi dari sini ya menjelaskan identifikasi masalah. Kalau misalnya kita membahas identifikasi kalau kita bicara identifikasi masalah, dalam pola ini misalnya Untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap semua kalangan masyarakat, pengetahuan praktis seperti agar mengetahui sistematika penyusunan laporan. Yang kedua untuk bagi mahasiswa agar mengetahui bagaimana implementasi visi komunikasi politik dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Bagi masyarakat juga agar menambah wawasan bagaimana implementasi visi komunikasi politik dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Oke. Paling tidak kalian mengutip dari WA. Oke. Tadi penelitiannya ada banyak yang Bapak sebutkan. Terutama situasi dan masalah dan juga bagi anak kecil dan di latar belakang ini dan dibuat tapi permasalahan. Oke. Permasalahan yang diangkat dari setiap masa baru seperti komunikasi baru dan reformasi. Kemudian dan identifikasi masalah yang masih salah. Apa yang salah itu disesuaikan sama rumus masalah. Sama tadi. Oke. Dan batasan masalah itu kajian teoris. Kajian teoris. Di sini kami buat hanya implementasi fungsi komunikasi politik dan struktur politik pemerintahan. Bahwa ditambahkan mata kajian historis. Oke. Di manfaat teoris dan manfaat praktis. Bagian judulnya ini buat. Oke, mungkin Jadi kalian sebutkan tadi itu lebih katanya identifikasi masalah itu tidak mudah.
bab 3 sama bab 4. Terus yang kedua abstrak. Ini udah banyak sekali loh abstrak ya. Terus saya bingung dari abstrak saya lihat tidak ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang paling digunakan apa? Seperti kelompok sebelumnya, yang itu banyak salah ya. Ini cuma jelas. Kalau misalnya jangan pernah ada kalimat bagaimana, ini tetapi bagaimana, apa. Kalau batas masalah tidak masuk. Identifikasi masalah kalian batas misalnya ini udah batas sebelumnya pada ini pada apa? Pada ini seperti Diidentifikasikan. Baru kemudian dari penelitian kita berbeda sampai sana. Iya. Itu yang paling penting. biar di rumusan masalah biar mempersingkat waktu ya kan batasnya ada Itu yang paling penting apa? menurut sebenarnya sistem kita penulisan laporan skripsi ketika batas masalahnya ada satu Jadi itu ada tujuan abstrak itu yang pertama. kalau misalnya rumusan ada 5 ini batasnya ada Kedua tujuan. sini kan batasnya Yang ketiga penelitian. Penelitian. mau yang pakai empat ini Terakhir tapi kan hasil ini penelitian kalian. atau kalau kalian pakai bahasa masalah kalian tuh Hasil penelitian kalian harus sedikit. tujuan penelitian juga sama tujuan penelitian Istilahnya di sini banyak sekali kalian buat. tujuan penelitian ini apa ya? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui realitas implementasi fungsi sosialisasi. Jangan dibuat menjelaskan implementasi sosialisasi dan struktur politik. Saya cuma tinggal menambahkan Mungkin bagaimana yang tambahannya masuk pada di realitas implementasi Oke, sekian dari saya mengenai bab 1. Kemudian tadi kan kalian bilang di sini ada 2 variabel. Yang pertama, coba siapa yang berjawab? Coba dulu. Yang pertama fungsi komunikasi politik, yang kedua struktur Oke. Pertama itu kalian bahas tentang komunikasi politik. Sebenarnya apa sih komunikasi politik? Menurut MC Terakhir, komunikasi politik adalah komunikasi yang menggambarkan pemerintahan pemerintahan dan jabatan yang dilakukan oleh politisi, pemerintah, media massa, dan masyarakat. Komunikasi politik itu mereka bahasa. Menurut saya, komunikasi cara menyampaikan pesan ke masyarakat tentang politik dan masyarakat mengetahui apa saja tentang Selanjutnya, struktur politik. Kenapa kalian menarik kedua memang? Jadi untuk jawab pertanyaannya, jadi kan kenapa dua subjek ini adalah dikarenakan pada judul kami itu ada di judul kami itu menggambarkan bahwa bagaimana implementasi fungsi komunikasi politik ini yang dijalankan oleh struktur politik dalam sistem politik Indonesia, di mana fungsi komunikasi politik ini yang mana fungsi dari komunikasi politik ini itu dijalankan
komunikasi ini sebagai sebagai di bab kedua subjek, saya sedangkan struktur menjelaskan politik sebagai namanya teorinya. sebagai objek, sedangkan struktur politik ini adalah komunikasi politik ini adalah sebagai subjek, sedangkan struktur politik ini adalah sebagai pelaksana. Belum ada teorinya. Pola apa? Ada yang tahu ini melihat teori. Ini Teorinya. coba. Tapi di sini saya tidak menemukan si ahli tersebut. Philip Alto mengatakan bahwasanya sosialisasi politik itu merupakan suatu pengajaran bla 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 bla. Nah, termasuk sosialisasi politik itu termasuk apa aja? ada nomor kosong pas di Nah, itu pendapat ahli di teori. Nah, inilah kita ini bahkan visualisasi di Otomatis hilang dong sini 81. ini ada bukan hanya semata-mata ahli ini bagus itu tidak ada Satu lagi lah. kedua itu ada para ahli bagaimana dari para ahli Jadi kalau ada kami saya ada tadi. sosialisasi politik selama mari kemudian job Nah, banyak sekali bla 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 bla. gunakan. Terus apa aja yang termasuk sosialisasi politik sini ada Simpel jadi jawabannya. Hukuman bapak Ada banyak juga yang akan digunakan. dan jiwa Ini Cuma mungkin banyak digunakan. empat kata. Jangan Empat kata. Yang pertama, Sampingnya. Ini bisa. komunikasi politik yang ditulis oleh George Meyer kemudian ya pada tahun 2023. terbelakang pada belakang itu nggak perlu ada lagi empat itu dibuat satu kalian itu bercerita nah, kalau kata dua dia di bab satu kalian bercerita bercerita itu dari khusus dari realitas yang ada di skala nasional sampai dengan penelitian yang kalian lakukan. Tapi di sini tidak menggambarkan apa yang kalian tadi. Tuh. tidak ada diskusi. Ini nggak usah, kalau musiman itu kan nggak usah. Nggak ada sesuatu bila terdapat kawasan di suatu daerah di kota Medan, Apa? Saya bisa. di kecamatan Medan Johor, mempunyai manusia sebanyak 5.000 orang, Ada beberapa. baru boleh Ketiga. misalnya BPS 2000 berapa contohnya BPS 2025. Kita situ-situ kan pasti ada kayak organisasi atau apalah jenisnya lah gitu kan. Jadi pertama dari apapun boleh di dalam itu
menjelaskan persentase. Isinya kita dibilang yang buat. Coba. Kristi, Juliana, Ibu, Andi, Soger, dan Yeni, Iya. Papua. ini jurnal. Di provinsi Papua masyarakat itu sebanyak Sama penelitian tentang 7.000 orang, atau bisa dipresentasikan contoh paling 75%. Nah, bisa bedanya. itu biasanya kalau saya punya Beda aja perbedaannya. boleh, cuma itu ada perbedaan jelas kok. Mungkin malu penelitian. Dan membedakan. Dua. Mau membedakan dari penelitian. Coba dulu. Apa itu? Apa yang bisa berkunjung? Nomor 12. Yuk. Nilai dulu. Nilainya Perbedaan jurnal pertama sama yang penelitian kalian apa? coba Tak tahu juga. Tak tahu. Oke. Apa? Sudah ada politik kok. Tak tahu. Dia. Oke. Satu sama itu yang kita di dalam TV. Yang kata itu yang kamu kerjakan. Bingung sendiri ya. Kenapa bingung? Itu enggak. Ada nggak kamu kerjakan kartu? Tidak ada. Jangan bingung. Oke? Yuk. Tadi perbaikannya ya. Di ketika kita memutuskan itu. Jadi mulailah buat misalnya Subinto 2023 misalnya seperti itu. Kalian nggak relevan. Kalau kalian nggak mencatatkan kalian, oke? Oke? Sama dengan kasus yang kayak yang sebelum-sebelumnya juga pernah kami Nulis Ramadan lagi. Namanya kerangka berpikir. Ada yang kerangka berpikir apa? Kok bisa menurut orang lain kerangka berpikir? Dan bisa sepakat seperti itu. Sedangkan kalian memetakan itu ada banyak. Ada dua lagi apa namanya variabelnya. Kalau itu variabel dengan itu akan berpikir seperti ini. Itu nggak logis. Oke. Kalau perbaikannya cuman yang dari tadi dibuat dari pagi sampai hari ini mungkin inilah laporannya yang masih bisa dibilang baik, tapi belum tentu isinya kalian nggak tahu ya bapak dia tempat di dalam ini. Tapi ini ada dari segi isinya udah dijelaskan
3 OD. Ada nggak? Ada nggak? Itulah. Apa terima kasih. Sebenarnya saya lihat di hasilnya apakah kalian udah menggunakan sebelumnya, tapi isinya ini lebih apa juga. di dalam tahun ini Dari semua dia ambil kalau misalnya juga dua kali dibahas. Mereka ini relevansi apa ya? Kajian historis implementasi fungsi komunikasi politik pada awal kemerdekaan. Yang pertama, yang kedua, kajian historis implementasi pada ketiga, kajian historis implementasi pada orde baru. 4. Kajian historis implementasi pada perbedaannya pakai narasi aja. Memang kami melakukan kesalahan tapi Bu, kajian penelitian relevan yang kami ada membahas seperti yang menurut Elia Longkuan pada penelitian itu dibahas fungsi komunikasi politik pada awal kemerdekaan dan sampai dengan pada jurnal yang ditulis juga oleh jurnal ketiga jurnal pertama ada di jurnal ketiga. Tidak ada satu seperti itu membahas tentang awal kemerdekaan itu. Banyak ada jurnal ini kan jadi kalau misalnya maksudnya coba awal kemerdekaan baru Orde lama misalnya yang kedua yang ketiga orde baru mengkaji lebih dalam tentang itu sama juga di penelitian lokal ini sebenarnya berhubungan sama latar belakang di bab 1. Coba nanti ini Jurnal sketsa dibuat secara umum. Jadi kan sketsa kan dibuat jurnal. Ya,
bisa 2 sampai 3 paragraf. Substansinya ditambah. Coba tuliskan. Ini kan nggak tahu kalau dia ada lebih bintang. Nggak tahu lebih bintang. Nah ini coba pas. Dia kan tahu kan ya. Jadi Saya punya bintang. itu ada namanya penelitian. Oke. Maksudnya kekurangan penelitian yang terdahulu. Kan saya bilang kan penelitian yang kalau ini jalan sama bapak. Nah, kita masalahnya juga boleh juga Metodologinya penelitian. jadi ini nanti ada sebenarnya adalah studi politik si A dengan jumlah bla 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 bla. Mengatakan bahwasanya Metode penelitian implementasi hasil politik di zaman dia. Nah, yang sebelumnya judul kedua bisa juga mau tiap kali ini pakai terserah, tapi itu ada unsur-unsurnya. Ada dua kan? Ada dua. pertama itu tadi Ada yang namanya setelah komunikasi politik dan studi politik. Itu salah satu yang buat di fokus penelitian. di sini ada Nah, polarisasi penelitian juga. Maksud polarisasi penelitian ini menjadikan konsep atau gejala-gejala di masyarakat. ada misalnya ini Tentang komunikasi politik ini, apa sih sebenarnya masalah Ini satu di Indonesia? komunikasi di sini Dan misalnya studi juga politik ini sebenarnya bagian perbedaan. dari masalah hati sehingga kalian itu mengangkat itu. Itu yang kita harus buat. Gitu. Cuma ada yang masalahnya itu apa? Padahal konsep polarisasi ada contoh polarisasi kan konsep atau gejala-gejala yang dipermasalahkan. Kalian ini Jadi tidak ada mau masalah. mengangkat tentang perbedaan sosialisasi politik di zaman awal kemerdekaan, di Orde Lama, Orde Baru, dan Saya tak mau berkaji. awalnya Ketika saya belum ada yang juga yang mengangkat tentang tadi awal kemerdekaan. reduksi data apa? Siapa tadi yang saya nomor tiga? Jadi kalian keluar Nah, dari nomor berapa? jadi sekarang 19. Pak dia bilang, reduksi data, display data, verifikasi data ini di ini sebenarnya cari lagi di masalahnya dulu masalah ini nanti judul kalian itu nanti tanggung jawab ini kan kalian di samping kan kalian di samping Tadi kamu bilang kamu mengerjakan itu. Dia tidak dikasih. ini Dia nggak tahu. nah lalu inilah si dari Bagaimana ya? kalian Bagaimana kamu memberikan Nomor nilai? satu kan itu nggak apa-apa sih. Teorinya, teori siapa? Teori siapa? Teori siapa? Nah, setelah teori itu sudah semua pasang, baru judulnya di bawah. Medina sih buatnya, itu boleh. Itu pembuatan kata pikir itu bawah. Samping. Kalau samping, ya, kita pakai pertindak. Biasanya di bawah, ke bawah ini. Kalian ke bawah, samping. Oke. Oke. Dari saya
apa yang kamu ketahui dari PPT? Jenis penelitian data kami yaitu menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian kami yaitu menggunakan statistika. Orang baca, saya sedang membaca ini saja. Sekilas nih, kalau jadi saya kami kualitatif, metode penelitian perpustakaan. Kalau anak kelas 5 SD ditanya itu, pasti mereka baca. Ya, jadi penelitian kualitatif, penelitian perpustakaan. Langsung mereka hafal. Jadi berarti saudari yang saya simpulkan, saudari hanya mengambil dari jurnal buku menurut ahli atau memahaminya. Karena nilai itu ada yang individu dan ada yang kelompok yang saya menilainya di sini. Individu saya tandai namanya. Misalnya berapa kamu jawab? Ada 3 kali menjawab, jadi 3 tandanya. Misal nggak ada, apa yang saya tanda? Nggak mungkin kan saya buat namamu 3, sementara teman-teman yang lain nanti masa sama? Jadi gimana saya bisa membedakan? Hanya dengan kamu menyampaikan jenis penelitian dan metode yang digunakan, saya harus menandai kamu sama bintang menjawab. Saya sebenarnya dari tadi yang menunjukkan menurut saya itu simpel aja menanyakannya, nggak usah sampai ke isinya menurut siapa, menurut ini enggak. Menurut pemahaman sendiri juga. Enggak laporan seperti itu, sedangkan isinya begitu enggak enggak. Jadi enggak ada yang kamu bisa menjelaskan semua jenis penelitian itu menggunakan simbol seperti itu. Jadi dari definisi ini itu memilih jenis penelitian. Tapi nggak bisa menjelaskan seperti itu. Tidak. Misalnya gini loh. Metode penelitian itu digunakan dalam metode penelitian perpustakaan. Menggunakan perpustakaan itu karena kamu mengambil literatur dari buku, jurnal, website, dan lain-lain. Jadi sehingga kamu menggunakan metode penelitian perpustakaan. Bisa nih kamu kayak tambah-tambahin gitu. Kalau kamu mengatakan jenis penelitian kami kualitatif, metode penelitian perpustakaan, itu aja.
coba sampai kok bikin ibu kemarin ada ya? Ngecek saya untuk menentukan drive ada kan? Pulang kan ya? Pulang salahnya kalian. Semua kelas-kelas ngecek kelas C ini nggak ada yang ngecek saya. Padahal tertera nomor telepon di situ dua. Tertera nggak? Jadi kalian tak mau ibaratnya mengirimkan drive semisal kan nggak dapat laporan tapi mau kami uji semisal contohnya saya berhalangan hadir untuk ke kampus hari ini ambil laporan ini dan saya menilainya harus ketika kita yang uji ya jangan kan sesama kita mahasiswa sedangkan kita uji adik setelah ujian sektor itu kita ingatkan kembali terus tuh mereka bahwa itu adalah pencerahan kami kami bisa mengatur laporan kalau misalnya kita laporan kalau kamu sibuk atau mengirimkan video live karena semisal lah kami tidak bisa seorang hadir bagaimana kamu menilainya kesalahan kami dan dari saya sebagai
kalian buat jadi variabel kerja. Nah, untuk indikator ini bukan apa yang kalian teliti, bukan. Ini salah. Indikator itu isinya adalah ini pun bukan indikator aja. Ini indikator penelitian, ini juga variabel penelitian. Kalian buat di sini penelitiannya. Indikator itu isi dari teori yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kalian ini. Misalnya kalian kan variabelnya fungsi komunikasi dan fungsi komunikasi politik. Ini variabel pertama. Nah, kalian carilah menurut ahli tentang fungsi komunikasi politik ini. Nah, apa nanti yang dikatakan ahli itu kalian masukkan ke indikator penelitian. Nah, setelah itu sudah kalian buat indikator penelitiannya. Nah, ini kan ada deskriptor penelitian. Nah, apa kata teori yang kalian dapat tadi? Kalian deskripsikan di sini sampai sebanyak minimal kalau minimal ini sudah poin. Berarti kalau bahasa dan deskripsikanlah. Tadi bilang komunikasi politik itu apa ya? Ada sini baru kalian tambah lagi nomor 1 nomor 2 selanjutnya ya. Indikator selanjutnya dari variabel selanjutnya. Ini ya. Untuk reduksi data. Di hasil penelitian itu tidak ada lagi yang namanya ataupun pendapat para ahli. Kalian kan ini sudut pandang dari awal kemerdekaan sampai kalian itu cukup membaca jurnal yang kalian jadikan referensi, terus kalian ceritakan di sini. Ini nanti hapus ya, ini nggak usah lagi. Kalau kemerdekaan itu jangan langsung buat aja nomor 1 fungsi komunikasi politik. Ini kan pakai bahasa pelajaran. Karena pakai juga seperti itu juga. Struktur politik menjalankan pada masalah kemerdekaan seperti ada dua. Nah, kalian ceritakan apa kemerdekaan itu seperti apa? Dari hasil bacaan kalian ceritakan. Jadi nggak ada lagi pendapat ahli seperti ini. Karena itu hasil penelitian kan. Berarti kalian bercerita di situ dan data yang kalian baca dari jurnal yang sudah semuanya ini kalian cari. Nah, begitu untuk mereduksi data. Display itu apa sih isinya, Bu? Nah, display itu adalah isi berdasar dari reduksi data. Jadi bukan seperti ini. Ada nggak perlu lagi kalian buat fungsi komunikasi politik. Itu cukup ya. Ke bawah kan buat tiga kota aja. Di sini nanti kalian buat apa dasarnya, baru inilah kalian buat jawaban. Ini jawaban aja dibuat dulu soal ini. Ini nanti jangan kesini aja. Oke, seperti itu buat display data. Tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini lagi nggak usah pada dibuat kayak gini. Cukup satu tabel aja dibuat. Paling nanti untuk yang kedua itu adalah variabel kedua, makanya jadi 2 karena kalian itu 2. bukunya nih. Verifikasi data juga tidak usah dibuat kayak gini. Langsung aja kalian ceritakan misalnya apa saja. Paragraf pertama itu masalah kemerdekaan, paragraf kedua warna, mungkin selanjutnya ya nggak usah pakai penomoran. Jadi banyak kali apa kalian ini. Tidak ada seperti ini ya.
Saya cuma satu pertanyaan saja Coba kalian jelaskan apa hasil dari penelitian kalian ini? Karena di abstrak kan kalian bisa mencampur apa isinya. Jangan Kalau kita ini sidang ulang. Belum. ini kalian kerjakan sendiri kan? Tak mungkin Ini kan sedikit ya? kerjakan tapi sedikit tidak ada yang nempel. Banyak dikit Kenapa lah. nggak boleh? Kenapa? Kan enak sidang ulang. Jadi hasil dari penelitian kami ini adalah fungsi komunikasi Enak sidang ulang. yang Saya dijalankan tahu. oleh Ini yang menjadi berapa? Tiga orang. Indonesia Iya, itu soalnya adalah tiga orang. mengalami perubahan yang signifikan dari awal kemerdekaan. Fungsi yang dari awal kemerdekaan, fungsi komunikasi politik ini hanya menjadi alat untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan menyatukan kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian berubah lagi pada saat orde lama, di mana fungsi komunikasi mohon izin Bu, lagi yang pada awal kemerdekaan dan struktur yang menjalankan fungsi komunikasi politik di awal kemerdekaan itu ada presiden, KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan media massa Bu seperti radio. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi politik pada era orde lama, di mana fungsi komunikasi politik di orde lama ini menjadi